Bayangkan seorang perempuan yang hidup di masa ketika kesempatan untuk belajar sangat terbatas bagi perempuan. Namun ia tidak berhenti. Ia justru masuk ke dunia ilmu pengetahuan dan mengubahnya untuk selamanya. Namanya Marie Curie. Ia bukan hanya menghadapi kesulitan sebagai ilmuwan, tetapi juga menghadapi batasan sosial pada zamannya. Marie Curie lahir sebagai Maria Sklodowska di Warsawa pada tahun 1867, ketika Polandia berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Rusia. Sejak kecil, ia menunjukkan kecintaan yang kuat terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan. Namun jalan menuju pendidikan tinggi tidak mudah. Kesempatan pendidikan bagi perempuan di Polandia saat itu sangat terbatas. Pelajaran pertama dari hidupnya, keterbatasan keadaan tidak selalu menentukan seberapa jauh seseorang dapat berkembang. Tetapi bagaimana jika jalan yang kamu inginkan tertutup? Apakah kamu berhenti, atau mencari jalan lain? Marie kemudian bekerja dan menabung agar suatu hari bisa melanjutkan pendidikan di Paris. Pada akhirnya, ia pergi ke Paris dan belajar di Sorbonne, salah satu pusat pendidikan terpenting di Eropa. Ia hidup sederhana, tetapi pikirannya dipenuhi pertanyaan besar tentang matematika, fisika, dan alam. Di Paris, ia bertemu Pierre Curie, seorang ilmuwan yang kemudian menjadi pasangan hidup sekaligus rekan ilmiahnya. Bersama Pierre, Marie mulai meneliti fenomena yang saat itu masih sangat misterius. Mereka tertarik pada radiasi yang dipancarkan oleh mineral tertentu, terutama uranium. Marie menemukan bahwa fenomena itu tidak bergantung pada bentuk kimia senyawa, melainkan berasal dari atom itu sendiri. Ia kemudian memperkenalkan istilah radioaktivitas untuk fenomena tersebut. Pelajaran berikutnya, ketika kita menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan pemahaman lama, jangan buru-buru mengabaikannya. Selidiki. Bagaimana jika sesuatu yang awalnya terlihat kecil ternyata menyimpan penemuan besar? Penelitian mereka membawa pada penemuan dua unsur baru, polonium dan radium. Namun penemuan itu tidak datang dengan laboratorium modern. Banyak pekerjaan mereka dilakukan dalam kondisi yang sangat sederhana. Marie menghabiskan waktu berjam-jam memproses bahan dan melakukan pengukuran berulang kali. Berapa kali kamu bersedia mencoba sesuatu sebelum akhirnya menyerah? Perjalanan Marie juga penuh kehilangan. Pierre Curie meninggal secara tragis pada tahun 1906. Marie menghadapi kesedihan yang sangat berat. Namun ia melanjutkan pekerjaannya dan mengambil posisi akademik yang sebelumnya dipegang Pierre. Pelajarannya bukan bahwa kita tidak boleh merasa sedih, tetapi bahwa kehilangan tidak harus menjadi akhir dari perjalanan. Pada tahun 1903, Marie Curie bersama Pierre Curie dan Henry Becquerel menerima Nobel Fisika. Pada tahun 1911, Marie kembali menerima Nobel, kali ini dalam bidang kimia. Ia menjadi orang pertama yang memenangkan Nobel 2 kali, dan hingga kini tetap menjadi salah satu ilmuwan paling berpengaruh dalam sejarah. Ketika Perang Dunia Pertama terjadi, pengetahuannya tentang radiasi juga digunakan untuk membantu dunia medis. Dari sini kita belajar, ilmu bukan hanya tentang menemukan sesuatu. Ilmu juga memiliki kekuatan ketika digunakan untuk membantu manusia. Marie Curie meninggalkan dunia pada tahun 1934. Tetapi penelitiannya terus memengaruhi fisika, kimia, kedokteran, dan teknologi. Warisan terbesarnya bukan sekadar 2 Nobel atau penemuan unsur baru. Warisan terbesarnya adalah keberanian untuk belajar, ketekunan untuk meneliti, dan kesediaan menggunakan ilmu untuk sesuatu yang lebih besar. Sekarang pertanyaannya untuk kita. Apakah kita sedang mencari alasan untuk berhenti, atau sedang mencari cara untuk terus maju? Kisah Marie Curie mengingatkan kita bahwa keterbatasan bukan selalu akhir. Terkadang, justru dari keterbatasan itulah ketekunan kita ditempa. Dari kisah Marie Curie, pelajaran mana yang paling menginspirasimu? Tulis di komentar.